Shalom anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali di dalam pelajaran agama Kristen. Sebelum kita belajar pada hari ini, saya mau mengajak kita untuk berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, supaya kita bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini dengan baik. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa belajar tentang firman Tuhan meskipun kami belajar dari rumah kami masing-masing. Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa memahami dengan baik firman Tuhan yang kami akan pelajari ini, supaya kami juga bisa mengenal Engkau Allah yang hidup, firman yang telah menjadi manusia itu. Kami berdoa supaya Tuhan yang pimpin kami, pimpin Mr. Giovi yang mengajar, pimpin kami yang mendengarkan dan belajar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita tentang Allah. Nah, di dalam pertemuan kita yang pertama, Mr. Giovi sempat bertanya, apakah kita percaya bahwa Allah itu ada? Lalu apa yang membuktikan bahwa Allah itu ada? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hal itu ya. Bahwa Allah, agar kita bisa mengenal atau agar kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada, kita harus bagaimana? Ya, coba kita lihat ya. Ini pertanyaannya. Nah, anak-anak, bagaimana saya bisa mempercayai bahwa Allah itu ada? Kita bisa mempercayai bahwa Allah itu ada hanya dengan iman. Nah, iman itu apa? Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu Ibrani 11 ayat 6, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita mau berpaling, artinya kalau kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Allah, atau kalau kita mau mencari Allah, kita harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah akan memberikan upah kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, kita bisa percaya kalau Allah itu ada, maka kita harus percaya dengan iman. Ya. Nah, lalu sekarang pertanyaan yang tadi yang Mr. Giovi tanyakan, apa yang menjadi bukti bahwa Allah itu ada? Atau bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Allah yang kita percaya itu benar-benar ada? Nah, coba kita lihat ya, bahwa keberadaan Allah itu dapat dibuktikan melalui yang pertama, melalui ciptaannya. Ya. Nah, di dalam pertemuan kita yang pertama, kita sudah belajar bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam bumi ini dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Ya. Nah, anak-anak, ciptaan-ciptaan Allah itu begitu banyak.
ya, begitu banyak, begitu baik, begitu indah, ya. Nah, tetapi kita di sini akan melihat ciptaan Allah itu seperti contohnya langit dan juga cakrawala atau awan. Ya, di gambar ini ada langit, ada awan, juga ada matahari, ada bukit atau gunung, ada juga pohon-pohon samar-samar kelihatannya, ya. Nah, di dalam kitab Mazmur nomor 19 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga, di situ tertulis, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Anak-anak, ciptaan Tuhan saja, seperti langit dan cakrawala ini, itu saja bisa menceritakan kemuliaan Allah. Langit dan awan-awan saja bisa menceritakan kemuliaan Allah. Mereka bisa menceritakan atau memberitakan tentang pekerjaan tangan Allah. Meskipun langit itu diam, tenang, ya, tidak bersuara seperti kita. Meskipun awan-awan itu tidak bersuara, tidak kedengaran suaranya, tetapi mereka bisa menceritakan kemuliaan Allah dengan cara apa? Ketika kita melihatnya, kita bisa melihat awan-awan itu begitu indah, ya, berbagai macam awan, ya, ada awan cumulus, ya, maupun juga awan-awan yang jenis-jenis yang lain, bentuknya berbeda-beda, ya. Dan langit juga kita bisa melihat keindahan langit pada saat apa? Kalau misalnya hujan baru turun, langit itu biasanya cerah, ya, karena bersih dari polusi, ya, polusi asap, ya, polusi asap mobil, ya. Kita bisa melihat keindahan langit itu begitu indah. Nah, langit dan awan-awan ini meskipun tidak bersuara, tapi mereka bisa menceritakan kemuliaan Allah itu. Demikian juga dengan matahari. Ya, kalau kita perhatikan matahari pagi waktu dia terbit itu begitu indah. Apalagi waktu dia mau terbenam gitu, ya. Nah, Mr. Giovi seringkali melihat kalau langit itu cerah, ada matahari itu bulat, ya, bundar, ya. Bundar, kuning kemerah-merahan, sangat cerah sekali. Itu begitu indah. Nah, seperti contoh di dalam gambar ini. Ciptaan Tuhan ini bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan itu akan berlangsung terus setiap hari. Bukan hanya pada hari ini, tapi hari, esok, lusa, demikian juga pada hari-hari yang akan datang. Ini semua akan terjadi secara teratur dan berulang kali. Nah, anak-anak, siapa yang menciptakan semua itu? Bukan hanya menciptakan, tapi juga siapa yang memelihara sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan teratur. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Jadi dari langit pun, dari cakrawala pun, kita bisa mengenal bahwa Allah itu ada. Belum lagi dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Jadi, bukti bahwa Allah itu ada, yang pertama kita bisa tahu dari mana? Kita bisa tahu dari ciptaan-ciptaannya. Lalu dari mana lagi kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada? Selain dari ciptaan-ciptaannya, kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada, yaitu dari Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita. Di dalam siapa? Yesus Kristus. Ya. Anak-anak, kita sebagai manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah kalau Allah tidak terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada kita. Ya, Mr. Giovi ulangi, kita sebagai manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah kalau Allah sendiri tidak memperkenalkan dirinya atau menyatakan dirinya kepada kita. Supaya kita bisa mengenal Allah, maka Allah harus memperkenalkan dirinya dalam wujud manusia. Kalau Allah hanya dalam wujud Allah,
Kita tidak bisa melihat dia karena dia begitu mulia, begitu suci, begitu agung. Ya, bangsa Israel pada waktu di Gunung Sinai itu tidak diperkenankan oleh Musa untuk naik ke gunung itu ketika Musa akan berbicara dengan Allah. Karena Tuhan mengatakan kalau mereka lihat-lihat mendekati gunung itu nanti mereka akan mati. Karena kemuliaan Tuhan itu begitu mulia. Nah, maka Tuhan harus merendahkan dirinya. Dengan cara apa? Dia harus menjadi seperti kita manusia. Ya, dia bertubuh, dia berdaging, berdarah seperti kita. Dia sebagai manusia, tetapi dia juga sekaligus sebagai Allah. Ya, pertemuan pertama Mr. Giovi sudah jelaskan, dia 100% Allah, 100% manusia. Tetapi sebagai manusia, dia sama sekali tidak berbuat dosa. Ya, itu bedanya dengan kita. Nah, Yesus Kristus di dalam Yohanes 14 ayat 6 dia mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, ini membuktikan bahwa Allah atau Yesus Kristus dengan Allah itu satu. Jalan satu-satunya supaya kita bisa datang kepada Bapa yaitu melalui siapa? Yesus Kristus. Karena dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Tidak ada jalan lain untuk kita boleh datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Di sini menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Lalu di dalam Kolose 2 ayat 9 dengan jelas dituliskan bahwa sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dalam dia itu dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Perhatikan D-nya ini huruf besar ya. Sebab di dalam Yesus Kristuslah berdiam secara jasmaniah, secara tubuh, seluruh kepenuhan kealahan. Yesus juga pernah mengatakan, ketika engkau melihat aku, engkau melihat Allah. Di sini menunjukkan bahwa apa? Yesus Kristus dengan Allah itu satu. Ya. Jadi bukti bahwa Allah itu ada, itu sudah dinyatakan dan sudah dibuktikan ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Kira-kira 2000 tahunan yang lalu ya. Dan dia datang ke dalam dunia ini bukan hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa dirinya Allah, tapi juga dia datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menebus kita, menebus kalian dan juga menebus Mr. Giovi, menebus dari dosa-dosa kita. Kita ini orang berdosa, kita seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Kita seharusnya yang disalibkan seperti ini. Tapi Tuhan Yesus, karena dia mengasihi kita, dia rela untuk memberikan dirinya menjadi korban bagi kita, menjadi penebusan, supaya kita yang berdosa ini kita diperdamaikan dengan Allah. Anak-anak, tanpa Yesus Kristus, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Tanpa Yesus Kristus, kita tidak mungkin bisa datang kepada Allah. Maka, Yesus Kristus harus mengorbankan dirinya. Supaya kita yang berdosa ini, kita bisa datang kepada Bapa. Kita bisa mengenal Allah Bapa. Kita bisa dipersatukan dengan Allah. Karena kita sebelumnya adalah orang yang berdosa. Kita sudah memberontak melawan Allah. Tapi Yesus menjadi jalan pendamaian bagi kita. Ya. Jadi selain ciptaan-ciptaan Allah, kita juga bisa melihat atau membuktikan bahwa Allah itu ada melalui Yesus Kristus. Allah yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Lalu yang ketiga, kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada dari mana? Dari firman Tuhan atau dari Alkitab. Ya. Anak-anak, Alkitab itu adalah satu buku yang berisi perkataan-perkataan Allah. Ya. Pelajaran pertama kita sudah
dijelaskan bahwa ketika Allah menciptakan dunia dan segala isinya ini, Allah menciptakannya dengan cara apa? Berfirman. Berfirman itu artinya berkata-kata. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 disebutkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Anak-anak perhatikan, firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita melihat Alkitab, ini adalah firman Allah atau firman Tuhan. Tapi di sini bukan berarti lalu kita menjadikan Alkitab itu seperti Tuhan yang kita harus sembah-sembah, ya. Lalu kita tidak boleh membiarkan Alkitab kita kotor dan sebagainya. Memang perlu juga kita menjaga Alkitab kita supaya tidak kotor. Tapi dalam hal ini bukan berarti Alkitab itu lalu kita sanjung-sanjung, kita sembah-sembah. Lama-lama nanti Alkitab itu bisa menjadi berhala. Tapi kita harusnya tahu bahwa Alkitab itu adalah perkataan-perkataan Allah yang tertulis di dalamnya dan itu memiliki kuasa. Ya, lalu Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 ini menceritakan tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Firman telah menjadi manusia. The Word become flesh, ya, dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Perhatikan, nya ini ditulis dalam huruf besar. Berarti kita telah melihat kemuliaan Allah. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nya di sini Yesus Kristus tadi, ya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, anak-anak, dari dua ayat ini, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, ini sudah membuktikan bahwa Allah itu bisa terbukti atau dibuktikan keberadaannya dari Alkitab. Karena Alkitab itu sendiri menceritakan tentang Allah. Ya, menceritakan tentang Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Nah, lalu kita lihat Allah itu roh, ya. Allah itu roh. Karena Allah itu roh, maka dia tidak memiliki tubuh seperti manusia. Nah, tadi sebelumnya kita sudah belajar bahwa Allah supaya dirinya dapat dikenal oleh kita, salah satunya yaitu melalui apa? Dia harus datang ke dalam dunia ini memiliki tubuh seperti kita. Yaitu kita bisa kenal di dalam Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya Allah itu roh. Kalau Allah itu roh, berarti dia tidak memiliki tubuh seperti manusia, ya. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab kita, ya, itu ada beberapa ayat yang menuliskan atau yang menceritakan bahwa Allah itu punya wujud seperti kita manusia. Ya, coba kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8 ini menceritakan tentang peristiwa pada waktu Adam dan Hawa itu mereka tidak taat kepada Allah, mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu mereka, relasi atau hubungan mereka dengan Tuhan itu menjadi rusak. Relasi dan hubungan mereka itu menjadi terputus. Jadi waktu mereka mendengar bahwa Allah berjalan-jalan dalam taman itu, mereka bersembunyi karena mereka takut. Ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
Nah, anak-anak, waktu kalian lihat di situ Mr. Giovi garis bawahi ya, langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan. Waktu Alkitab menulis langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, apakah berarti bahwa Allah itu punya kaki seperti kita? Tidak ya. Ingat, Allah itu roh ya. Dia tidak punya kaki seperti kita. Lalu dalam Yesaya 59 ayat 1 ditulis, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Anak-anak, lagi-lagi ditulis, tangan Tuhan. Apakah Tuhan punya tangan seperti kita? Tidak. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Apakah Tuhan punya telinga seperti kita? Tidak. Lalu 2 Tawarikh 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Nanti kalian bisa baca kalimatnya seterusnya ya. Kalian buka sendiri 2 Tawarikh 16 ayat 9. Tetapi yang Mr. Giovi mau tegaskan di sini, ada kalimat karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Lalu apakah Allah itu punya mata seperti kita? Tidak. Kemudian Matius 4 ayat 4 ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lagi, apakah Allah mempunyai mulut seperti kita? Tidak. Ingat, Allah itu roh. Karena Allah itu roh, maka dia tidak memiliki tubuh seperti kita manusia. Anak-anak, manusia itu diciptakan oleh Tuhan memiliki tubuh, juga memiliki jiwa dan roh. Ya. Kalau Tuhan hanya menciptakan manusia dengan memiliki tubuh, tetapi tidak memiliki roh, maka kita ini menjadi manusia yang mati. Tuhan waktu menciptakan Adam, Tuhan sudah membentuk Adam dari tanah liat. Sesudah Tuhan membentuk Adam, apakah selesai? Tidak. Allah menghembuskan nafasnya ke dalam manusia itu, yaitu rohnya. Maka manusia itu menjadi hidup. Sama juga dengan kita. Kita punya tubuh. Tapi waktu kita mati, masih punya tubuh enggak? Punya. Tapi roh kita kemana? Roh kita sudah tidak ada lagi. Maka kalau kalian lihat orang-orang yang sudah mati ya, itu hanya diam, kaku, tidak bergerak, ya, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa ngapa-ngapain, diam aja begini. Itu membuktikan bahwa manusia itu rohnya sudah tidak ada di dalam tubuhnya. Nah, kita yang masih bisa belajar, yang masih bisa melakukan aktivitas, itu berarti kita bukan hanya memiliki tubuh, tapi juga jiwa dan roh. Dan roh itulah yang memberikan atau membuat kita bisa hidup. Nah, sekali lagi ya, kita melihat Allah itu dia adalah roh. Oleh karena itu maka dia tidak memiliki tubuh seperti kita manusia. Karena Allah itu roh, dia juga tidak dibatasi oleh apapun juga. Dia maha hadir, omnipresent. Ini pelajaran pertama, kita sudah singgung ini ya. Nah, Daud atau Raja Daud, dia menuliskan satu puisi atau mazmur di dalam mazmur yang nomor 139 ayat 7 sampai 10. Dia menuliskan demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Anak-anak, di sini Daud menuliskan satu puisi yang menceritakan bahwa Allah itu dia maha tahu.
Jadi Daud sadar kalau dia sebagai manusia ini, dia tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Ya, meskipun dia seandainya dia bisa naik ke langit, ya, seandainya dia bisa mendaki ke langit, Tuhan ada di langit, Tuhan ada di sana. Seandainya dia menaruh tempat tidurnya di dunia orang mati, Tuhan juga ada di sana. Kalian tahu ya, kalau orang mati itu kan mereka dikubur ya, dikubur di dalam tanah yang digali dalam. Dalamnya bisa kira-kira 10 meteran gitu ya. Nah, waktu sudah digali, peti matinya itu diturunkan ke dalam tanah lalu dikubur. Jadi Daud menuliskan kalau seandainya dia menaruh tempat tidurnya di dunia orang mati, artinya di bumi yang paling bawah, Tuhan juga ada di situ. Jadi Tuhan ada di atas, di langit, Tuhan juga ada di bawah bumi. Lalu Daud mengatakan, jikalau aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Seandainya Daud punya sayap seperti burung, lalu dia tinggal di ujung laut atau menetap di sana, ternyata tangan Tuhan juga akan menuntun dia. Tangan kanan Tuhan memegang dia. Jadi tidak ada batasan, tidak ada tempat, tidak ada waktu yang bisa membatasi kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Ya, dalam pelajaran pertama, Mr. Giovi sudah menjelaskan hal itu ya. Pada waktu kita berdoa dan juga pada waktu orang lain berdoa di negara lain. Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di mana kita memanggil namanya. Oke, jadi Tuhan itu roh. Tuhan tidak memiliki tubuh seperti kita manusia, dan juga Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Lalu kita lihat selanjutnya. Allah itu Maha Tahu. Nah, kita masih melihat puisi yang ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur 139 ya. Nah, di ayatnya yang pertama dan seterusnya Daud menuliskan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalan kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Nah, anak-anak dari Mazmur Daud ini lagi-lagi kita bisa melihat ya, bahwa Tuhan dia bukan hanya maha hadir, bukan hanya hadir di atas, di langit, tapi juga hadir di ujung bumi, di dalam bumi ya. Tapi Tuhan juga maha tahu. Dia menyelidiki dan mengenal kita. Bahkan Daud juga mengatakan, waktu kita dibentuk di dalam perut ibu kita, maksudnya waktu kita masih dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Ya, itu yang Daud tuliskan seperti itu. Nah, Tuhan tahu kalau kita lagi duduk, kita berdiri, bahkan waktu kita memikirkan sesuatu, Tuhan sudah tahu. Ketika kita memikirkan perkara-perkara yang jahat, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Ketika kita berpikir hal-hal yang baik, ketika kita berpikir tentang firman Tuhan, Tuhan tahu nggak? Tahu. Dia tahu pikiran kita dari jauh. Orang lain tidak tahu. Papa mama kita mungkin tidak tahu. Teman kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu pikiran kita. Tuhan tahu kalau kita berjalan, kalau kita lagi tiduran, berbaring ya. Tuhan tahu. Bahkan dikatakan, sebelum kita mengucapkan satu perkataan yang keluar dari mulut kita ini, Tuhan sudah tahu. Jadi, tidak ada satu perkara yang kita bisa sembunyikan dari hadapan Tuhan. Ingat, ketika kita coba-coba untuk berbuat dosa, sembunyi-sembunyi ya, di dalam kamar, mama papa kita nggak lihat, cuma kita sendiri dengan gadget kita, waktu kita mau berbuat dosa, kita mesti ingat
bahwa Tuhan Maha Tahu. Dia melihat kita, dia tahu pikiran kita, dia tahu kita mau ngapain. Ya, ketika kita mau berbuat jahat, melakukan perbuatan dosa dengan gadget kita, Tuhan sudah tahu. Nah, anak-anak, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Ya, ingat, Tuhan Maha Tahu. Maka kita harus hidup dengan takut akan Tuhan. Ya, jangan kita berbuat dosa. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Tuhan bukan hanya Allah yang Maha Hadir, Dia juga Allah yang Maha Tahu, dan Tuhan itu juga adalah Allah yang tidak terbatas. Bukan seperti kita manusia, kita itu terbatas. Maksudnya apa Allah itu tidak terbatas? Maksudnya yang pertama, Allah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kerelaannya. Daniel 4 ayat 35. Mr. Giovi bacakan ya buat kita. Daniel pasalnya yang keempat ayat 35. Daniel 4 ayat 35 berbunyi demikian. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Jadi anak-anak lihat, karena Allah itu tidak terbatas, dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kerelaannya. Ya. Dan yang kedua, dia menetapkan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11 berbunyi demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Anak-anak, kalau Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya, maka tidak ada manusia yang bisa menggagalkan keputusannya itu. Ya, kalau manusia sudah menetapkan segala sesuatu, tidak ada manusia yang bisa menggagalkannya atau merusakkannya. Ya, Mr. Giovi kasih contoh. Tadi Mr. Giovi sempat mengatakan kita bisa melihat pagi, siang, malam ketika bumi mengelilingi matahari ya. Nah, anak-anak, kalau Tuhan sudah menetapkan seperti itu, maka tidak ada manusia yang bisa mengubahnya. Oleh karena apa? Tuhan sudah berfirman ya demikian, begitu ya. Tuhan sudah menetapkan demikian. Tidak ada yang bisa mengubah. Lalu karena Allah itu tidak terbatas, Dia juga Maha Tahu. Kebijaksanaannya itu tidak terhingga. Tadi kita sudah baca ya, Mazmur 139 ayat pertama dan seterusnya. Nanti kalian bisa buka lagi Mazmur 147 ayat 5, lalu Roma 11 ayat 34. Oke, lalu kita lihat seterusnya. Allah itu kekal. Kekal berarti Dia itu tidak berawal dan juga tidak berakhir. Dia sudah ada dari dahulu sampai selama-lamanya. Ya. Nah, dalam Mazmur 90 ayat 2 ditulis, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Kita masih ingat kan, di dalam kitab Kejadian, waktu pada mulanya itu bumi itu dikatakan apa? Belum berbentuk. Bumi itu kosong.
Ya, gelap gulita melingkupi samudra raya. Lalu apa dikatakan? Roh Allah melayang-layang di atasnya. Ingat ya, bumi belum berbentuk tapi Allah itu sudah ada. Jadi, kapan itu Allah mulai adanya? Atau kapan awal mula Allah itu ada? Tidak bisa disebutkan kapan itu Allah itu ada. Karena Allah itu sudah kekal, ada sebelum dunia diciptakan. Ya. Itu beyond kita punya kemampuan untuk berpikir, di luar kemampuan kita untuk berpikir. Ya. Tidak bisa dilukiskan atau tidak bisa ditentukan oleh waktu. Ya, beda dengan kita manusia. Kalau kita lahir, kita mati, pasti ada tanggalnya, ya kan? Ini pelajaran pertama, kita sudah singgung itu. Tapi Allah itu tidak bisa diukur dengan waktu. Ya. Nah, di dalam Ibrani 13 ayat 8 juga ditulis, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ingat bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Dia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, kata selama-lamanya ini Mr. Giovi garis bawahi itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu kekal selama-lamanya, tidak dibatasi oleh waktu. Nah, anak-anak, penjelasan kita tentang Allah kita sudah dengar, dan sekarang Mr. Giovi kasih tugas. Yang pertama, apakah kamu percaya bahwa Allah itu ada? Yang kedua, mengapa kamu percaya bahwa Allah itu ada? Ya. Pertanyaan pertama, apakah? Pertanyaan kedua, mengapa? Beda ya. Apakah kamu percaya bahwa Allah itu ada? Lalu yang kedua, mengapa kamu percaya bahwa Allah itu ada? Nah, tugas ini kalian tulis dengan jujur. Kalian baca lagi, lihat lagi penjelasan Mr. Giovi tentang Allah. Lalu kalian merenungkannya, kalian berdoa, lalu kalian jawab sendiri. Ya, kalian jawab di hadapan Allah. Apakah kamu percaya bahwa Allah ada dan mengapa kamu percaya kalau Allah itu ada? Tugas ini kalian kerjakan dan kalian foto tugasnya, lalu kalian kirim kepada Mr. Sangga. Mr. Sangga yang mengkoordinir pelajaran agama-agama di Jakarta Taipei School, ya. Oke. Nah, anak-anak, pertemuan kita sampai di sini, ya. Mr. Giovi berharap kalian bisa memahami, mengerti dengan baik semua pelajaran yang sudah kita pelajari di dalam 2 pertemuan kita. Mr. Giovi berharap pada kesempatan lain kita masih bisa boleh belajar lebih dalam lagi tentang Allah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita sekali lagi berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan sudah memimpin dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang sudah menyatakan diri-Mu kepada kami, baik melalui ciptaan-ciptaan-Mu, baik melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini, baik juga melalui Alkitab yang kami miliki. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh setia terus, kami boleh rajin untuk membaca Alkitab, supaya kami bisa lebih mengenal akan Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini dan kami alaskan doa ini. Amin. See you next time. Bye-bye.